Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farid Sugianto, nomor NIM 2014 10699. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Saya mengambil Fakultas Syariah dan Hukum. Saya mengambil prodi Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan memaparkan sedikit tema yang ada pada mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh Bu Dosen Bu Maya Romli MA yang inspirator. Di sini saya akan memaparkan sedikit tema temanya yaitu pemeliharaan Al-Quran. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu kan pedoman petunjuk bagi semua umat Islam yang terdata pada dunia, bahkan seluruh penjuru dunia. Jembatan ibarat ulama salaf itu kalau mau mendalami Al-Quran itu insya Allah hidupnya mudah. Itu beberapa ulama ada yang bilang gitu. Jadi di sini gimana sih cara pemeliharaan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW? Bagaimana cara beliau untuk merawat Al-Quran kok sampai bisa detik saat ini kok bisa dinikmati bagi umat-umat Islam? Bagi kita sendiri kan hanya menikmati, artinya menikmati ya sudah tertata rapi, yaitu dalam satu kitab yaitu namanya Al-Quranul Karim. Kita kan belum tahu sejarahnya bagaimana beliau menyatukan Al-Quran. Langsung saja. Pemeliharaan Al-Quran perlu kita ketahui bahwa pengertian pemeliharaan Al-Quran itu kan semua tergantung pada Allah. Kalau tidak karena Allah, mungkin sudah ibarat cara wong Jawa itu kucak-kacir, ibaratnya sudah amburadul. Tapi berkat Allah Ta'ala bisa tertata dengan rapi. Itulah pengertiannya yang pemeliharaan Al-Quran. Terus pemeliharaan Al-Quran pada Rasulullah. Rasulullah itu diberi wahyu dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah yaitu berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak langsung sewenang-wenang satu gelondong atau satu kitab Al-Quran itu tidak. Kenapa? Ya karena wahyu yang diberikan Malaikat Jibril pada Rasulullah itu sedikit demi sedikit, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, bahkan ada yang 1 surat. Nah terus pasti teman-teman ada pertanyaan, loh terus bagaimana cara Nabi untuk mengingat? Ya perlu kita ketahui Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis dan membaca, tapi diberi kebaikan, diberi kemuliaan itu penghafalannya sangat antusias, sangat bagus. Setiap Rasulullah itu diberi wahyu dari Malaikat Jibril, itu langsung Kanjeng Nabi menghafal. Dan kalau sudah menghafal, baiknya Rasulullah itu kalau sudah menghafal memanggil sahabat-sahabat yang terdekat. Ada yang ditugaskan sahabat untuk menghafal, ada sahabat yang ditugaskan untuk menulis. Supaya apa? Ya supaya kalau Rasulullah lupa itu bisa diingatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah terus bagaimana cara Nabi untuk menulis Al-Quran? Kalau zaman sekarang kan sudah ada yang namanya buku, sudah ada yang namanya pulpen. Atau apakah pada zaman itu sudah ada? Jawabannya belum.
Karena pada saat itu Kanjeng Nabi itu menulis ayat-ayat suci Al-Quran hanya media seadanya saja. Maksudnya apa? Di situ ya ditulis pada contoh pada kulit-kulit, pada tulang belulang, pada pelepah pohon kurma dan lain sebagainya. Intinya seadanya. Itu pada zaman Rasulullah. Dan Rasulullah itu setiap bulan Ramadan itu membaca mengulang-ulang ayat Al-Quran langsung disimak oleh malaikat Jibril. Otomatis kalau ada kesalahan pasti langsung diingatkan oleh malaikat Jibril. Itu pada masa Rasulullah. Selanjutnya pada masa Khulafah Ar-Rasyidin. Ya, pada Khulafah Ar-Rasyidin itu yang pertama itu Abu Bakar. Lah Abu Bakar saat itu kebanyakan masyarakat itu membangkang. Artinya membangkang itu banyak yang berdusta. Suatu contoh, banyak yang mengaku nabi palsu, banyak yang murtad, banyak orang-orang penduduk di situ tidak mau membayar zakat. Nah, terus bagaimana untuk merespon Abu Bakar terhadap kaum-kaum yang membangkang itu? Perlu kita ketahui kalau Abu Bakar itu kan dikenal dengan disiplin, tegas. Nah, beliau itu langsung peperangan, sampai diadakan peperangan. Nah, di dalam peperangan itu terdapat prajurit Abu Bakar itu kurang lebih 30 sampai 50 orang itu meninggal dunia. Nah, 30 sampai 50 orang yang meninggal dunia itu salah satunya banyak yang menghafal Al-Qur'an. Nah, ada suatu sahabat yang berpikiran, yang mempunyai pikiran, yang intinya mempunyai ide ingin disampaikan oleh Abu Bakar. Intinya gini. Ini secara logika, secara pribadi saya supaya teman-teman lebih paham. Intinya sahabat itu bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kalau gini caranya, ini sudah menjadi peringatan buat kita. Apa? Ini prajurit yang hafal Al-Quran sudah meninggal. Kalau gini caranya, otomatis ayat-ayat suci Al-Quran nanti akan hilang tersendirinya. Bagaimana kalau kita dibukukan saja ayat-ayat yang terdapat pada sahabat-sahabat yang ada itu? Gimana kalau kita bukukan aja menjadi satu buku, satu kitab yang namanya Al-Quranul Karim. Tapi itu butuh waktu cukup lama untuk Abu Bakar memikirkan. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala ide itu disetujui oleh Abu Bakar. Dan kemudian terciptanya yaitu kitab Al-Quranul Karim. Itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Masih banyak lagi nanti kalau terkait dengan pertanyaan kenapa kok surat Al-Fatihah kok tidak ditaruh pada awal kitab, umul kitab, kenapa kok di awal? Soalnya itu kan tidak ayat pertama kali diturunkan kan al-alaq, Iqra itu kan pertama kali, kenapa kok enggak ditaruh di depan? Itu ada pembahasannya lagi. Ini terkait dengan tema yaitu hanya pemeliharaan Al-Quran pada masa-masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan atau masukan atau kritikan, saya persilakan. Intinya presentasi pada hari ini itu Al-Quran itu turunnya tidak langsung satu kitab, tidak langsung satu gelondong, enggak. Itu lewat berangsur-angsur, satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, ataupun ada yang satu ayat, ataupun ada yang satu surat. Itu metode Al-Quran diturunkan. Ya, kita sebagai orang yang bejo, kita hanya menikmati perjuangan Nabi kita. Ayo kita sebagai generasi muda jangan sampai kita membuat
kegaduhan, membuat kerusakan bagi umat Islam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya yakin saya pribadi masih banyak kesalahan-kesalahan, tapi kesalahan itu membuat saya semakin lebih baik. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf, terutama Bu dosen, kalau ada kesalahan saya pribadi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.